Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mughliq alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihi al-azim, amma ba'du. Yang sama kita hormati, sama kita muliakan para guru-guru kita, para orang tua kita, Al-Habib Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Hamid Al-Haddad, juga Habib Saleh Al-Antas, juga Ustaz Syekhani, Ustaz Abdul Azim yang tadi di sini terus keluar kayaknya. Beliau lagi jagain langit biar nggak hujan. Kemudian Ustaz Ridwan, kita Ustaz Abdul Jibril, juga para asatid yang lainnya, juga seluruh hadirin wal hadirat, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul dalam satu momentum yang sangat membahagiakan. Tadi Ustaz Ferdi udah bilang bahwa Masya Allah, kita lihat guru-guru kita ada di sini, mereka bersama-sama berkumpul. Ini satu nikmat yang besar, ya? Karena pandangan mata itu berpengaruh kepada hati seorang hamba, dan hati itu adalah satu penentu indah tanduk daripada anggota badan. Maka guru-guru ada di hadapan kita, puas-puasin mata kita untuk memandang guru-guru, ambil pelajaran, ambil keberkahan daripada guru-guru yang ada di sekitar kita. Hadirin wal hadirat, ya, tadi dibilang momentumnya banyak benar kayaknya, itu Isra Mi'raj, terus apa lagi, tawakufan, terus kalau di pamflet itu ada satu lagi tarhib Ramadan. Saya nggak bahas Isra Mi'raj deh. Ya, yang hadir pengajian per 2 minggu Sirah Nabawiyah itu udah 3 bulan tuh bahas Isra Mi'raj, udah kelar-kelar. Ya, alhamdulillah. Saya nggak bahas lagi perkara Isra wal Mi'raj. Ya. Tawakufan pengajian juga nanti kita akan dengarkan dari guru kita, yaitu Ustaz Abdul Jibril. Sedikit saja terkait tradisi tawakufan. Wallahu a'lam, ya. Yang saya tahu tawakufan itu adanya di negeri kita, di Indonesia. Ya, tawakufan pengajian menjelang bulan Ramadan. Saya pikir kenapa kok pengajian ditawakufkan? Padahal kan pahala ngaji itu besar. Ya. Habib Alwi bin Syahab, Habib Alwi itu termasuk orang yang bersama Habib Ali bin Abdurrahman kalau nggak salah, ya, di kota Tarif, sama-sama muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Syahab beliau pernah bilang dalam satu makalahnya bahwa orang kalau ikhlas datang ke dalam majlis ilmu, majlis taklim, itu setiap langkah boleh jadi Allah hitung 1 tahun ibadah. La ilaha illallah. Jumlah aja tuh dari rumah kita ke majlis taklim, berapa langkah, sejumlah itu dikalikan tahun ibadah. Kalau ikhlas, Allah berikan pahala setiap langkahnya 1 tahun ibadah. Saya yakin yang paling banyak pahala saya. Saya datang dari Jatibening. Ya. Alhamdulillah, walaupun nggak benar-benar jalan, naik kendaraan. Ya. Alhamdulillah, tapi kenapa kok ditawakufkan? Di bulan Ramadan ini kan pahala dilipat gandakan. Di bulan Ramadan ganjaran diperbanyak. Bahkan itu Imam Zuhri bilang, kata beliau, boleh jadi di bulan Ramadan satu tasbih senilai dengan 1000 tasbih. Bahkan ucapan beliau katakan afdol. Tasbihatun fi Ramadan afdal min alfi tasbih fi ghairi Ramadan. Lebih baik daripada 1000 tasbih di luar bulan Ramadan. Makanya sebagian ulama mengambil kesimpulan banyak ibadah itu yang dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan sampai 1000 kali lipat. La ilaha illallah. Kalau kita hadir majlis taklim, setiap langkah 1 tahun ibadah di bulan Ramadan dikali 1000. Wah, udah berapa banyak tuh pahala yang kita dapatkan. Tapi kenapa ditawakufkan? Kenapa diberhentikan? Padahal bulan Ramadan adalah bulan mendulang pahala. Oh, mungkin karena kalau majelis bapak-bapak itu kan waktunya habis maghrib dan habis isya. Kebanyakan kan begitu. Bapak-bapak ngajinya, taklimnya kalau nggak habis maghrib, habis isya. Habis maghrib di bulan Ramadan buka puasa, momentum sama keluarga. Habis isya, waktunya diisi dengan sholat tarawih. Mengganti ibadah dengan ibadah, nggak jadi sholat.
bagus, baik. Bahkan itu dulu as-salafus shalihin mereka itu rohahnya, ya, kalau mereka bosan dalam satu ibadah, jemu dengan satu ibadah, rahatnya mereka, rohahnya mereka adalah dengan mengganti ibadah lain. Jadi kalau lagi pegal sholat, bagaimana cara rehatnya? Baca Quran. Capek baca Quran, gimana rehatnya? Zikir. Habis zikir, gimana rehatnya? Membaca ilmu. Dan berganti-ganti. Wa idza faragta fansab. Selesai dari satu pekerjaan, bangun kepada pekerjaan yang lain. Ini tradisi daripada as-salafuna sholihin. Ya, kalau kita kan tak beda-beda jauh. Bosan baca Quran, baca WhatsApp. Kadang-kadang baca Qurannya 10 menit, bosan. Baca WhatsApp 2 jam gak kelar-kelar. Para as-salafun sholihin mengganti satu ibadah dengan ibadah yang lain, dan itu dipraktekkan di bulan Ramadan. Biasanya di luar bulan Ramadan, maghrib atau isya, setelah maghrib dan setelah isya kita isi dengan tahlim. Tapi di bulan Ramadan diganti dengan ibadah yang lain. Ini satu tradisi yang baik-baik saja. Cuman saya suka bercanda ya, kok pengajian ibu-ibu ikut libur. Ya kan ibu-ibu ngajinya pagi, siang. Pagi, siang, di hari biasa malah harusnya masak. Di bulan Ramadan dia kagak masak. Ngapain ikut-ikutan libur? Terus saya pikirin lama itu gak dapat jawabannya. Kenapa ibu-ibu ikut libur ngaji di bulan Ramadan? Sampai satu waktu motor saya rusak. Saya bawa ke bengkel, mau dibenerin. Sambil tuh motor dibenerin, saya duduk nungguin tuh motor. Saya lihat di seberang jalan ada orang berkerumun berkumpul. Waduh, ada apa nih? Ramai orang pada berkumpul. Saya pikir ada yang jatuh, ada yang tabrakan. Oh, ternyata yang kumpul ibu-ibu semua, nggak ada laki-lakinya. Saya perhatiin, saya tegesin, ada tukang sayur. Ada tukang sayur, ibu-ibu lagi pada belanja tapi ngumpul rame-rame. Ada yang bawa cabai, mungkin dia beli 5.000, bawa tempe 1 papan, macam-macam. Belanja dikit-dikit tapi nggak kelar-kelar. Ngumpulnya lama benar. Saya dengar-dengarin, oh lagi ngomongin temannya, lagi pada ngegosip. Nah, jadi ibu-ibu memang biasanya di mana-mana pada ngegosip. Ya, termasuk mungkin di majelis taklim, datang ke majelis taklim dia kagak dengerin itu ustaz, dia kagak dengerin itu guru, akhirnya dia ngomongin satu dengan yang lain, dikomentarin, ini jeruk siapa sih yang bawa, daripada busuk, ini risol asin amat, ini cabenya kurang, itu jilbabnya begitu, itu bibir merahnya, ngomongin orang. Karena ngomongin orang termasuk hal yang membatalkan pahala puasa, makanya mungkin para ulama ambil hikmah, ya sekalian deh, kesian ibu-ibu, daripada dia ngaji di bulan Ramadan, puasanya akhirnya batal pahalanya, sekalian ibu-ibu juga ditawakufkan. Mungkin begitu, nanti jelasnya yang benarnya kita dengar daripada Ustaz Anto. Ala kulihat, ya, kita sebentar lagi masuk pada bulan Ramadan, tinggal hitung hari lagi, ya. Hitung hari kita masuk kepada bulan Ramadan. Girang-girangin hati. Mau masuk bulan Ramadan, senang-senangin hati. Girangin hati. Jangan dianggap bulan Ramadan bulan yang biasa. Karena kebanyakan orang yang menjadikan Ramadan seperti bulan biasa, akhirnya ibadahnya biasa, bahkan waliyadzubillah dibiasain buat maksiat di bulan Ramadan. Jangan termasuk yang model begitu. Girang-girangin hati. Makanya saya ingat dulu tuh orang-orang, ya, Pak Abah saya, umi saya, kalau mau masuk bulan Ramadan dia pada beli cat. Zaman dulu kan beli kapur tuh rumah. Yang kalau kita nyender punggung kita pada putih. Ngapur tuh rumah. Kadang kalau ada duit lebih dia ganti tuh kulitnya mebel, kulitnya sofa dia ganti. Kadang-kadang posisi barang-barang perabotan dirubah. Buat apa? Menjelang Ramadan ngelakuin hal semacam itu, untuk menciptakan suasana baru. Biar apa? Biar keluarga nggak nganggap bulan Ramadan biasa. Biar keluarganya menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Ya, kalau mau masuk bulan Ramadan ada hal-hal yang dilakukan biar Ramadan gak dianggap sebagai bulan biasa. Dan ternyata ada satu riwayat dalam kitab Mawsu'atul Khutbah dikatakan bahwa itu juga pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu zaman khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau punya satu terobosan. Apa yang beliau lakukan? Masuk bulan Ramadan, beliau perintahkan semua masjid menyalakan lenteranya. Kindil, lentera yang dari api itu, lampunya masjid diperintahkan untuk dinyalakan serentak di malam-malam Ramadan. La ilaha illallah. Sehingga pada satu waktu Sayyidina Umar sudah wafat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah pada malam pertama Ramadan, beliau lihat semua masjid nyala lampunya. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Nawwarallahu qabra Umar.
kama nawwara masajidana. Semoga Allah terangin kuburnya Sayyidina Umar sebagaimana beliau memiliki terobosan menerangi masjid-masjid kami di malam-malam Ramadan. Nah, sehingga jangan dianggap biasa bulan Ramadan. Girang-girangin hati untuk menyambut bulan Ramadan. Apa tujuannya? Agar kita menghormati bulan tersebut. Penting, setelah hati kita girang, bulan Ramadan datang, kita hargain, kita hormatin. Itu ada satu riwayat Nabi Tafadul Muhtaram diceritakan, ada seorang majusi. Majusi ini penyembah api, ya. Majusi adalah penyembah api. La ilaha illallah. Tuhannya itu dianggap adalah Tuhan api. Ada seorang majusi penyembah api yang dia ini mendapati anak lelakinya yang juga majusi tentunya makan di siang-siang Ramadan di depan umat muslim yang lagi puasa. Walaupun kalau zaman sekarang dia bilang, itu kan hak dia, bukan urusan dia. Kenapa dia harus gak boleh makan depan orang? Yang puasa sih puasa aja. Nah, zaman sekarang banyak yang ngomong begitu. Tapi di kisah ini dikatakan anak si majusi makan di depan orang muslim yang sedang berpuasa. Dipanggil oleh bapaknya, pulang ke rumah dipukul, dihukum oleh orang tuanya. Kenapa? Dia katakan ini bulan mulianya itu orang-orang Islam. Walaupun kita agama berbeda, setidaknya jangan makan di depan orang puasa. Hormatin bulannya, hormatin orang yang lagi puasa. Subhanallah, itu diriwayatkan si majusi ini meninggal. Ketika meninggal ada seorang alimul balad, orang soleh di negeri tersebut bermimpi ternyata ini orang majusi mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Dia tanyalah, alasta majusian? Bukannya kamu orang majusi, menyembah api, gak sujud sama Allah, gak beriman sama Rasulullah, tapi kenapa kamu dapat tempat yang baik di akhirat? Apa kata si majusi tersebut? Memang saya seorang majusi, tapi berkat saya selalu menghormati bulan Ramadan dan orang yang sedang berpuasa, sebelum saya mati Allah menghidayahkan Islam kepada diri saya dan saya mati dalam keadaan Islam. Mau dipikir ini orang gak pernah sholat seumur hidupnya, gak pernah, mungkin belum sunat kali, tapi tempatnya di tempat yang baik. Sebab apa? Sebab dia menghormati bulan Ramadan. Girangin hati, hormati bulan Ramadan. Nah, kemudian persiapkan diri menjelang bulan Ramadan. Persiapkan. Kenapa kok kita lihat satu fenomena di masjid-masjid kita, di musola kita, di surau kita, di langgar kita, Ramadan kok taraweh ramenya siang doang. Maaf, taraweh ramenya awal doang. Memang udah agak malam begini. Taraweh ramenya awal doang. Hari pertama, hari kedua, hari kelima, hari ketujuh, hari kesembilan mulai ada kemajuan soft. Ya, soft contohnya dia full sampai luar-luar, orang pada gelar koran, gelar sejadah, gelar tikar. Nah, mulai maju, mulai menghabisi hari Ramadan, softnya mulai maju, masjidnya penuh, masjidnya kurang penuh, separuh masjid, la ilaha illallah. Kenapa jadi begitu? Kadang-kadang orang yang tarawihnya rajin, puasanya nggak benar. Puasanya benar, tarawihnya malas. Kadang-kadang sholatnya juga nggak benar. Kenapa itu terjadi? Mungkin boleh jadi sebabnya adalah karena kita kurang mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kalah kita sama tukang jilbab, kalah kita sama tukang makanan. Itu tukang-tukang makanan dia udah pikirin dari sekarang. Entar Ramadan saya mau dagang apa, kemudian lapaknya di mana, kemudian jam jualannya jam berapa, belanjanya kapan, dia udah pikirin dari sekarang buat dagang di bulan Ramadan. Tukang pakaian yang jual toko, yang jual jilbab, yang jual baju, dia udah pikirin buat lebaran. Dari jauh-jauh hari, dari sebulan kemarin itu pasar Cipadu udah rame, pasar Cipulir udah rame, orang pada belanja bahan. Buat apa? Produksi di bulan Ramadan. Jangan kata tukang baju, orang yang bikin film, produser dari tahun lalu dia udah syuting buat tayang di bulan Ramadan. Semua orang punya persiapan dengan urusan duniawinya. Dia punya persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dengan hajatnya tersendiri. Tapi kita umat Islam gak punya persiapan. Kita gak siapin hati kita gak siapin diri kita gak siapin ibadah kita. La ilaha illallah. Padahal Rasulullah SAW, beliau kalau udah masuk bulan Rajab, beliau berpuasa itu banyak. Di bulan Sya'ban, kata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah SAW yasum hatta naqulu la yuftir wa yuftir hatta naqulu la yasum. Bahkan satu riwayat yang dikutip oleh Imam Tirmidzi, ya, dari Anas bin Malik. Su'ila Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah ditanya an shaumi Sya'ban,
tentang puasa di bulan Sya'ban jika dibandingkan dengan Ramadan, mana yang lebih afdol? Kata Rasulullah SAW, bulan Ramadan puasanya yang paling afdol karena dia wajib. Setelah afdolnya Ramadan, bulan Sya'ban dipuasai juga hukumnya afdol selama dihormati Ramadan, untuk menghormati bulan Ramadan. Artinya apa? Rasulullah itu mentadrib dirinya dengan puasa sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Beliau persiapkan dirinya sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Menjelang Ramadan, Rasulullah jadi gemar bersedekah. Malaikat Jibril datang di tadarus Al-Quran untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah mencontohkan persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Maka mari kita siapkan diri kita, ya, siapkan diri kita untuk masuknya bulan Ramadan. Terutama siapkan hati kita, jangan dibikin biasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, karena memang bulan Ramadan adalah bulannya berkah, adalah bulannya rahmat Allah. Berkah ini gak sepele. Berkah ini adalah hal yang besar. Semua yang dijanjikan berkah daripada ibadah kerjain, termasuk sahur. Kata Rasulullah, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena di dalam sahur ada yang namanya keberkahan. Sahur walaupun seteguk air, 3 butir kurma. Yang merokok mungkin bela-belain sebatang rokok. Saya nggak anjurkan itu. Makan dan minum sahur. Ngarepin apa? Walaupun kita merasa diri kita kuat berpuasa walaupun tanpa sahur, setidaknya ambil keberkahan yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup ada satu cerita. Cerita yang sebetulnya bukan dalil juga. Ada seorang ulama pernah cerita begini. Dia tanya sama murid-muridnya. Dia bilang, kalian ini yang dihalalkan buat kalian makan daging anjing apa makan daging kambing? Muridnya pada bilang daging kambing. Nah, kemudian kata si guru, kalian kan makan kambing dan semua umat Islam itu makan kambing, gak makan anjing. Tapi anehnya, kambing itu melahirkan 1 ekor. Kambing betina kalau hamil biasanya normalnya melahirin 1 ekor. Tapi kalau seekor anjing hamil melahirkan mungkin 3 sampai 4 ekor. Kalau kita pikir dengan logika, anjing gak dimakan, lahiran 4 ekor. Kambing dimakan, lahiran 1 ekor. Harusnya lebih banyak anjing atau lebih banyak kambing? Pakai logika lebih banyak anjing. Tapi kenapa kok realitanya lebih banyak kambing daripada anjing? Si guru itu pada mikir, kenapa ya? Si guru mengatakan karena anjing tidur di waktu berkah. Ya, anjing itu tidur di waktu menjelang subuh, sedangkan kambing bangun di waktu menjelang subuh. Makanya keturunan kambing lebih banyak daripada keturunan anjing. La ilaha illallah. Mungkin kisahnya kisah lucu, ya, yang bukan dalil apapun, tapi setidaknya ambil hikmah, ambil pelajaran. Yang namanya berkah itu kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, dulang pahala di bulan Ramadan, dulang rahmat di bulan Ramadan, dulang keberkahan di bulan Ramadan. Jaga sholat 5 waktu, khususnya sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Jaga baca Al-Quran, jangan sampai Ramadan berlalu 1 kali pun khatam kita tidak dapatkan di dalam bulan Ramadan. Jaga wirid, jaga zikir, jaga pandangan, jaga syahwat dan lain sebagainya. Semoga kita keluar dari bulan Ramadan dapat nilai yang tertinggi. Apa itu? Yang kata Rasulullah, banyak di antara umatku kharaja min Ramadan, yang keluar dari bulan Ramadan kayaumin waladatu ummuh, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Anak baru lahir gak punya dosa, gak punya salah, gak punya jelek, gak punya penyakit hati, bahkan mungkin gak punya penyakit zahir. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan sudah bersih dari segala keburukan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Habib Dhiya bin Zainal Abidin.